Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello MC, welcome back my channel Rija Internet. Kali ini saya akan membahas kembali tentang SMK Alwapa. Ini adalah konten ketiga saya dalam testimoni SMK Alwapa, khususnya dalam jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau UPW. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri lagi. Ada dua rekan saya dari SMK Alwapa, yaitu Ilham dan Ihsan. Nah, sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini, mulai dari Ilham dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Rizky Gaya Putra. Teman-teman bisa panggil saya Ilham. India 5 Hotel Alpha Mike. Saya tinggal di Cimahi. Saat ini saya sedang menempuh perjalanan di SMK Alwapa. Saya mengambil kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata atau UPW. Saya menyukai hal-hal yang berbau produktif, apalagi yang berhubungan dengan improve myself. Insya Allah, saya aktif di beberapa organisasi dan ekskul. Alhamdulillah, saya diberi tanggung jawab untuk menjabat sebagai anggota MPK dan terpilih sebagai anggota ALT atau Alwapa Literasi Team. Untuk ekskul sendiri, saya memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra dan Tajimalela. Dalam kesempatan kali ini, saya diundang oleh host yang luar biasa, Kariza, untuk menjadi narasumber dalam testimoni sekolah. Sungguh kebanggaan tersendiri bagi saya. Harapan saya dengan diadakannya testimoni ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman untuk menentukan SMK Alwapa akan cocok atau tidak dengan minat dan bakat teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan yang luar biasa dari Ilham ini ya. Hebat. Selanjutnya untuk Ihsan, silahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Gaya Putra. Sekarang saya berada di kelas 10 tentunya, merupakan salah satu dari siswa-siswi SMK Alwapa Boarding School jurusan keahlian usaha perjalanan wisata. Saya berumur 16 tahun, lalu saya mengikuti berbagai ekstrakurikuler, diantaranya yaitu organisasi Paskibra, Tajimalela, OTW, Alwapa Literasi, dan juga merupakan salah satu anggota OSIS di bidang wawasan berkebangsaan. Nah, dari perbincangan ini saja sudah cukup menarik. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan jawabannya atau testimoni dari Ilham dan Ihsan, tonton terus videonya. Oke guys, sekarang kita akan berbincang langsung dengan Ilham dan Ihsan terkait SMK Alwapa. Namun sebelum membahas lebih jauh, kita cari tahu dulu mengapa Ilham dan Ihsan memilih SMK Alwapa. Boleh mulai dari Ilham dulu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. What the reason I choose SMK Alwapa? Apa alasan saya memilih SMK Alwapa? Alasan pertama saya karena direkomendasikan oleh salah satu sepupu saya yang dulunya merupakan salah satu siswa atau sekarang sudah menjadi alumni dari SMK Alwapa. Melihat bagaimana sepupu saya bisa enjoy, menikmati dalam kegiatan pembelajaran di SMK Alwapa, membuat saya tertarik dengan SMK Alwapa. Alasan yang menjadi dasar saya berpotensi untuk disekolahkan di sini karena SMK Alwapa tidak hanya memfokuskan pada ilmu duniawi saja, tetapi memfokuskan pada ilmu agama yang keduanya sama-sama penting dalam menjalani kehidupan. SMK Alwapa Boarding School. Ketika kita meninjau kata boarding school, yang bisa kita artikan sebagai bahwa SMK Alwapa itu SMK yang memiliki asrama, atau kita bisa sebut dengan pesantren, di mana kita sangat-sangat bisa dalam memperdalam ilmu agama. Alasan selanjutnya berhubungan dengan hobi dan keinginan saya, atau istilah kerennya passion, yang dimana SMK Alwapa terdapat kompetensi keahlian atau jurusan yang tepat untuk mengembangkan minat saya. Saat mencari sekolah, tak luput kita memperhatikan fasilitas dan sarana yang akan menunjang kegiatan belajar kita. Nah, di SMK Alwapa tentunya memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap
baik fasilitas khusus bagi masing-masing jurusan, seperti pada jurusan farmasi terdapat lab laboratorium praktikum dan alat-alat atau bahan-bahan untuk praktikum meracik obat yang berhubungan dengan prodinya. Dari multimedia juga tersedia lab komputer, perangkat komputer, kamera, dan beserta perangkat lainnya yang menunjang kegiatan multimedia. Dan juga untuk UPW sendiri tersedia banyak sekali alat-alat peraga, komputer, bahkan sampai alat transportasi bersekolah yang mendukung aktivitas prodi seperti guiding, transfer in, check-in, dan kegiatan lainnya. Tak hanya lengkap di sarana dan prasarana kejurusan saja, SMK Alwapa juga lengkap dengan sarana umumnya, seperti lapangan basket, futsal, masjid, kantin, fasilitas lainnya, dan lain-lainnya lah. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir, SMK Alwapa sudah paket komplit. Jadi paket komplit yang bisa mengembangkan kita untuk menikmati pembelajaran tanpa didasari oleh kejenuhan. Sekian dari saya. Oke, jawaban yang cukup panjang dan luar biasa ya. Ini sangat menarik untuk kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dari Ihsan nih. Kenapa pilih SMK Alwapa? Alasan saya masuk ke SMK Alwapa ini tidak jauh berbeda dengan saudara saya. Dimulai dengan adanya rekomendasi dari keluarga yang telah menjadi alumni di sekolah Alwapa ini, lalu dilanjutkan karena keharusan menuntut ilmu atau bersekolah sembari nyantren atau berasrama, dan juga tujuan saya yang memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemampuan public speaking dan juga kemampuan berbahasa lokal maupun bahasa asing. Tetapi memang benar dilihat dari apa yang saya alami dan rasakan bahwa dalam fasilitas SMK Alwapa ini sangat memadai atau bisa dibilang terbaik. Dengan adanya ruangan khusus setiap jurusan dan study tools yang melebihi ekspektasi. Ya, baik. Terima kasih Ilham dan Ihsan yang telah memberikan alasannya kenapa masuk SMK Alwapa. Oke, ternyata cukup menarik ya antara Ihsan dan Ilham ini mengapa memilih SMK Alwapa. Nah, sekarang saya juga punya pertanyaan lagi. Mengapa memilih jurusan usaha perjalanan wisata? Mulai dari Ilham. Oke. Terima kasih kepada Karija yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjawab pertanyaan. Why I chosen UPW? Kenapa harus UPW sih? Actually, people must know what they passion themselves, what they want, and adjust with their ability. Orang-orang harus tahu tentang bakat mereka, tentang apa yang mereka inginkan, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Ketika kita melakukan kegiatan yang kita senangi, nyaman, dan kita tidak terpaksa menjalaninya, atau kita bisa dibilang ikhlas menjalaninya, bagaimana perasaan kita? Tentunya bahagia kan, senang, dan tidak terasa lelah lah. Berbeda dengan kegiatan yang kita diperintahkan atau dipaksa yang tidak sesuai dengan passion kita. Kita pasti tidak akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Saya sendiri menyukai sastra dan cerita, baik berupa novel, manga, movie, maupun anime, yang tentunya berhubungan dengan unsur bahasa asing, yang sesuai dengan minat saya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bahasa ini bisa dipelajari secara otodidak. Memang betul, dan saya juga merasakannya. Tapi ketika kita bisa mendapat lingkungan yang mendukung, why not? Kenapa tidak? Itulah yang mendasari saya untuk memilih kompetensi keahlian UPW. Communication is very important. Ability which we must have in running life. Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Kemampuan yang harus dimiliki dalam menjalankan hidup ini. Ketika kita ada masalah, kita selesaikan dengan komunikasi. Malahan, miscommunication atau gagalnya komunikasi bisa menjadi penyebab dari masalah. Tentunya, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam kemampuan berkomunikasi, ada namanya public speaking, yang merupakan kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan informasi kepada halayak banyak orang. Nah, saya sadari sendiri bahwa kemampuan public speaking saya dirasa masih kurang. Inilah yang menjadi alasan saya untuk masuk ke jurusan usaha perjalanan wisata. Saya ulangi, usaha perjalanan wisata, di mana kita akan diajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bisa berani menyuarakan pendapat,
dan juga bisa menyampaikan informasi dengan baik. Seringkali saya menemukan orang-orang yang pintar atau jago dalam public speaking, khususnya teman-teman saya. Dan saya rasa saya mengagumi hal itu. Saya pingin bisa public speaking. Dan dengan masuknya ke jurusan UPW menjadi langkah awal saya untuk bisa mengembangkan kemampuan saya dalam public speaking. And then usaha perjalanan wisata. Kita garis bawahi kata wisata. Ketika kita mendengar wisata, pastinya kita berpikiran tentang jalan-jalan, refreshing, souvenir, budaya, orang asing, terus tempat hiburan, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Dengan menyangkut banyak hal, wisata sangat memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi, sosial, dan tentunya pengetahuan. Cuan, mungkin tujuan utama kita bekerja. Dan luar biasanya, wisata ini adalah ladang cuan. Apa yang menjadi sumber terbesar dari devisa negara? Ya, tentunya salah satunya adalah wisata. Dengan kita terjunnya di dunia pariwisata, tidak hanya kita mendapatkan cuan, kita bisa bekerja sambil jalan-jalan, menikmati wisata tanpa membayar, tapi dibayar. Tidak hanya itu, kita pun bisa mendapatkan banyak pengetahuan, baik dari pengalaman kita pergi ke tempat wisata, maupun kita bertemu dengan orang-orang asing yang memiliki keberagaman budaya, agama, ras, dan keberagaman lainnya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita terjun di bidang pariwisata. Seperti yang saya katakan, bahwa dengan terjunnya kita ke dunia pariwisata, kita bisa bekerja sambil jalan-jalan. Sama halnya belajar di UPW, kita juga bisa belajar sambil jalan-jalan. Di sini kita bisa belajar guiding, menjadi tour leader, dan tentunya kita akan diberi knowledge tentang pariwisata. Dari semua itu, kita difasilitasi untuk touring dengan mempraktikannya secara langsung, cara menjadi tour leader, menganalisis potensi pariwisata, dan banyak lagi tentunya, sambil jalan-jalan. Cukup sekian dari saya. Menarik. Kayaknya ini perbincangan kita akan cukup panjang nih ya. Karena dari sekarang aja ini udah melebar banget, tapi keren pokoknya. Ini adalah narasumber yang jawabannya paling panjang dibandingkan yang lainnya. Oke, mantep. Nah, selanjutnya aku juga mau tahu nih, Ihsan kenapa memilih jurusan UPW? Apakah sama atau punya alasan lain? Yang pertama itu, tak sengaja saya melihat ada bahasa Jepang yang mana bahasa Jepang itu adalah bahasa yang saya minati sebagai kemampuan bahasa asing. Lalu yang kedua itu, saya berpikir bahwa dengan saya masuknya pada jurusan UPW ini, saya bisa meningkatkan public speaking seperti yang Saudara Ilham tadi, bahwa public speaking itu sangat penting untuk kehidupan. Saya melihat dari channel-channel YouTube yang dilain bahwa motivasi, bahwa di kehidupan ini kita itu harus memiliki public speaking untuk bertahan hidup atau survive di dalam kehidupan ini. Oke. Cukup banyak kalimat public speaking ya di sini. Berarti nih anak-anak UPW tuh public speakingnya bisa dikatakan mantep gitu ya. Ini aja nih dua orang bisa dikatakan sebagai sampel dari UPW. Public speakingnya tuh udah mantep kalau menurut saya ya. Udah punya ciri khas sendiri gitu. Oke, mantap. Oke guys, kita sudah mendengar apa alasan Ihsan dan Ilham memilih jurusan UPW. Dan sekarang mari kita perdalam lagi. Sebetulnya di UPW itu belajar apa sih? Nah, kita akan cari tahu langsung dengan orangnya. Di sini ada Ilham. Mulai dari Ilham dulu. Oke, terima kasih Kak Riza. Menurut pengalaman saya, belajar 1 tahun di SMK Alwapa pada jurusan UPW ini, kami mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan pariwisata. Mulai dari pengetahuan tentang dunia pariwisata yang kami pelajari pada mata pelajaran kepariwisataan, terus cara berkomunikasi dengan baik, menganalisis lawan bicara, hospitality atau keramah tamahan, guiding, membuat paket wisata, cara transfer memesan tiket, mengolah data keuangan, mendesain poster, mempelajari
cara merawat diri, higienik, sanitasi, dan keselamatan kerja, serta belajar bahasa asing. Saya ulangi, serta belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Anak-anak pariwisata tidak hanya bisa di bidang pariwisata, saya ulangi, anak-anak pariwisata tidak hanya bisa di bidang pariwisata saja. Mereka dituntut untuk bisa menggunakan teknologi secara maksimal, apalagi di zaman saat ini yang erat kaitannya dengan digitalisasi. Anak wisata juga perlu siap sedia dalam menangani kondisi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Mereka harus bisa melakukan pertolongan pertama dan menstabilkan kondisi di sana. Bisa dikatakan UPW paket komplit. Kami mempelajari sebagian ilmu dari kompetensi keahlian lainnya, seperti multimedia dan farmasi, walaupun hanya dasar, kami perlu menguasai itu. Apakah kami bisa mempelajari semua itu? Jawabannya bisa, dan kamu juga bisa. Apakah mudah? Jawabannya mungkin iya, mungkin juga tidak. Itu tergantung dengan effort atau kesungguhan kalian dalam belajar. Tapi tenang, guru-guru di sini semuanya baik, humble, dan keren-keren. Beliau-beliau ini memiliki achievement khususnya dalam memberikan pengajaran yang saya rasa sangat luar biasa. Insya Allah, selama 1 tahun ini saya mampu menyerap sebagian besar ilmu yang guru kami berikan. Why only part? Karena saya sadari bahwa pengalaman beliau lebih banyak dari saya. Karena the proverb, say experience is best teacher. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika seorang guru memberikan pengalaman-pengalamannya, itu berarti beliau memberikan pengajaran-pengajarannya yang terbaik. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya mari kita dengar jawaban dari Ihsan. Baik. Jika menurut analisis saya, yang dipelajari itu pada kelas 10 adalah tentang apa yang harus kita butuhkan atau teori atau materi jurusan untuk mengenalkan bagaimana atau apa sih seorang individu kepariwisataan itu. Kita juga harus mempelajari apa sih dampak industri pariwisata, lalu apa sih bagian-bagian dari industri pariwisata dan jenjang karir dalam industri pariwisata. Karena itu adalah hal yang dibutuhkan untuk kita menjadi pariwisata. Karena di pariwisata itu harus memiliki knowledge atau pengetahuan yang sangat luas. Baik, ternyata banyak sekali hal-hal yang dipelajari di UPW ini. Nah, kalau orang awam nih ya membayangkan UPW itu ya wisata, terus ya kita memandu dan lain-lain lah. Ternyata ada hal-hal lain di luar itu yang dipelajari, seperti bahasa asing tadi, terus tadi ada yang digitalnya juga, bahkan sampai pengobatannya juga ada tuntutan untuk bisa dalam hal tersebut. Jadi itu sangat di luar ekspektasi saya sebetulnya yang di luar UPW ya. Nggak tahu nih hal yang lain. Kalau bagi saya ini adalah sangat banyak sekali materi yang dipelajari di UPW ini. Nah oke. Sekarang kita sudah membahas apa aja yang dipelajari di UPW. Dan sekarang aku mau bertanya kepada Ilham dan Ihsan. Ada nggak nih rasa penyesalan? Atau pertanyaannya gini deh, cocok nggak dengan jurusan sekarang? Mulai dari Ilham. Oke, terima kasih kepada Ariza. Ketika kita berbicara tentang cocoknya tidak saya dalam jurusan usaha perjalanan wisata, dalam teori is not problem. Saya menikmati pengajaran yang diberikan oleh guru-guru saya, baik guru jurusan maupun guru mata pelajaran. Saya bisa mempelajari apa yang saya inginkan sesuai dengan passion saya. Dalam menyatakan apakah saya menyesal masuk ke jurusan UPW, saya katakan jelas saja tidak. Mungkin saya bisa belajar multimedia, karena saya ada sedikit ilmu yang saya pelajari secara autodidak, tapi saya lebih condong kepada yang saya butuhkan. Saya suka keunikan dan berbeda dengan yang lain. Satu kalimat yang menggambarkan UPW. Paket komplit penghasil cuan. Ketika saya diminta untuk menilai jurusan UPW,
saya tidak berani menyatakan UPW sempurna, karena kesempurnaan adalah judul lagu Rizky Febian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ilham atas jawabannya. Nah, sekarang adalah bisa dikatakan bagian terakhir dari konten ini gitu ya. Nih, dari Ilham dan Ihsan, ada nggak pesan untuk calon siswa-siswi yang ingin masuk SMK Alwapa atau yang belum pun, coba berikan pesan supaya mereka tuh ingin masuk SMK Alwapa. Mulai dari Ilham. Oke, baik, saya kembali. You have to really think carefully. If you are sure, rest assured that is the best choice. Kalian harus benar-benar memikirkannya. Dan jika kamu sudah yakin, yakinilah bahwa itu adalah pilihan terbaik. Saya sendiri dulunya sempat kebingungan dengan memilih sekolah mana yang saya pilih untuk masuk ke SMK Alwapa ini. Saya yakin bahwa SMK Alwapa adalah tempat terbaik untuk saya. Jika saya masuk sekolah lain, belum tentu saya akan berada di sini dan bisa menjadi narasumber yang merupakan kebanggaan bagi diri saya. Belum tentu saya bisa seproduktif ini, dan juga belum tentu saya bisa berteman dengan seleb TikTok, is not sure. Tapi takdir mengatakan saya di sini dan saya bisa. Catat nih untuk calon siswa-siswi SMK Alwapa, kalian harus mempersiapkan mental. Awalan tidaklah mudah, perlu banyak persiapan dan penyesuaian. Mudah karena terbiasa, dan biasa karena dibiasakan. Saya ingat seorang ustadz mengatakan bahwa hidup tidaklah rumit. Yang rumit adalah pola pikir kita. Hidup tidaklah mahal, yang mahal adalah gengsi kita. Kita harus bisa memanage diri, waktu, serta kebutuhan kita. Apa yang perlu kita prioritaskan, maka lakukan terlebih dahulu. Ada kalanya kita merasa tertinggal, ada kalanya kita merasa tertinggal di antara teman-teman kita. Hei kawan, kita itu berbeda. Kita punya pacenya masing-masing. Kita punya keunikan dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ke-6 bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berarti bahwa Allah tidak akan membenahi seorang hamba di luar batas kemampuannya. Allah menguji kita karena kitalah yang mampu, dan janganlah meninggalkan tanggung jawab kita. Mungkin itu saja, cukup singkat, tapi apalah daya, saya masih minim ilmu dibandingkan para guru-guru dan kakak-kakak tingkat sekalian. Saya masih belajar dan akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, baik dari ucapan maupun perbuatan, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, jawaban yang luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Ilham atas pesan-pesannya untuk para calon siswa-siswi yang mau masuk SMK Alwapa. Dan sekarang kita akan mendengarkan pesan dari Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Oke, baik. Pesan. Tidak banyak pesan saya yang dapat disampaikan untuk para calon siswa yang akan menjadi adik-adik kelas saya, atau apabila tidak atau belum minat terhadap SMK Alwapa. Yang pasti nantinya yang harus dilakukan itu hanya dua. Live with passion and give your best with your hand. Yang artinya berikan yang terbaik melalui proses yang kamu jalani. Itu semua untuk masa depanmu, karena masa depan adalah hasil pilihanmu yang berada di tanganmu. Then fight for what you have. Develop in the best way. Intinya kembangkan apa yang kamu miliki dan raihlah kesuksesan walau jalan itu banyak rintangan yang akan kamu rasakan, dan jadilah orang cermat. Open up your ambition for your future. Mau apapun pilihannya itu adalah di tanganmu sendiri, dan apapun yang akan terjadi pasrahkanlah, karena hanya Allah yang bisa membantumu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam wawancara ini, karena kesalahan
kesalahan itu adalah miliknya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh ini setelah kita sampai dalam bagian terakhir, dan perbincangan ini cukup menarik, bahkan bukan cukup, sangat-sangat menarik ya. Apalagi kita bisa mendalami tentang usaha perjalanan wisata langsung dari orang-orang yang memang terjun di dunia tersebut. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ilham dan Ihsan yang telah bersedia untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Oke guys, ini adalah perbincangan terakhir. Enggak terakhir sih ya, semoga ada perbincangan lainnya di konten selanjutnya. Maksudnya itu dalam konten kali ini, ya ini adalah bagian terakhirnya. Semoga di waktu ke depan kita bisa berbincang lagi, entah itu membahas tentang UPW atau membahas hal lain yang ada di SMK Alwafa. Oke, saya Rijahin Tren dan ada narasumber kita Ilham dan Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.